Serangan umum 1 Maret. Hari itu rakyatku marah. Kota Puspa dikendalikan penjajah. Dengan amarah memuncak, membakar jiwa yang bergelora. Dengan bambu runcing, taktik gerilya yang matang, tak takut mundur, meskipun maut siap menjemput. Berjam-jam telah usai, pertumpahan darah tak kunjung selesai. Bambu runcing menang melawan amunisi, dan akhirnya kota Puspaku masuk ke sanubariku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk zaman modern ini, ada salah satu tempat yang akan senantiasa mengingatkan kita akan sejarah perjuangan bangsa. Tempat di mana nilai-nilai luhur akan terus hidup di dalam diri kita dan akan selalu membara di hati kita. Salah satu tempat itu adalah Monjali. Dan pada kesempatan kali ini, kami telah hadir di salah satu monumen itu, yaitu Monumen Jogja Kembali. Baik, di balik dinding-dinding museum ini tersimpan kisah heroik para pahlawan kemerdekaan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan pada zaman penjajahan dan zaman kolonialisme. Khususnya dalam peristiwa 11 Maret 1945 yang terjadi di Yogyakarta. Dinding-dinding museum ini mengingatkan kembali kita akan perjuangan para pahlawan tersebut. Dan mengingat kembali perjuangan para pahlawan adalah kewajiban bagi generasi saat ini. Merdeka bukan hanya sekedar kata, melainkan semangat yang terus menyala. Jadi, siapkah kalian menjelajahi lorong waktu? Let's go! Patung-patung yang ada di sini adalah simbol dari pengorbanan dan kegigihan para pejuang kemerdekaan. Mereka telah memberikan semuanya untuk tanah air tercinta. Selain patung, di sini juga ada replika bambu runcing yang merupakan senjata yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Bergeser ke sebelah sini ada beberapa potret perjuangan para pahlawan kita dahulu. Di dalam ruang diorama ini, kita seakan diajak kembali ke masa lalu. Setiap detail dari dalam diorama menggambarkan semangat dan perjuangan para pahlawan. Baik, di belakang saya bisa kita lihat ini adalah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang mana ini menceritakan tentang para pahlawan kita baik dari TKR dan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini pada tahun tersebut Indonesia sudah meraih kemerdekaannya, akan tetapi Belanda Belanda yang diboncengi oleh Nika ingin merebut kembali kekuasaan daripada Indonesia. Dan di sini bisa kita lihat ini adalah kota Yogyakarta yang kalau sekarang daerahnya bisa disebut 0 km. Dan di sana adalah alun-alun utara di kota Yogyakarta. Nah, di pusat kota Yogyakarta inilah terjadi peperangan yang dahsyat antara rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Oke, nah teman-teman, setelah terjadi serangan 1 Maret pada tanggal 1 Maret 1949, setelahnya itu terjadi perundingan Romsroyen yang terjadi pada 7 Mei 1949. Nah, di sini dapat kita lihat setelah ada perundingan,
Ini ada penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1949. Oke, di sini dapat kita lihat ada tampak Sri Sultan Hamengkubuwono didampingi oleh Wakil Ketua Kepala Kepolisian Negara Sumarto. Karena di peristiwa penarikan tentara Belanda di Yogyakarta ini itu akan langsung diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi keamanannya itu diserahkan kepada Keamanan Republik Indonesia gitu. Kepolisian Republik Indonesia. Banyak dari kita yang mengetahui bahasanya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi faktanya Indonesia melaksanakan peringatan proklamasi kemerdekaan terakhir kali pada tanggal 17 Agustus 1949 setelah Indonesia berhasil merebut kembali ibu kota Yogyakarta dari tangan kolonial Belanda. Peringatan ini dilaksanakan di halaman depan Kepresidenan Yogyakarta, seperti yang terlihat di belakang saya. Jadi pada intinya, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Dan kita sebagai generasi penerus harus menanamkan nilai tersebut di dalam diri kita. Monjali bukan hanya tempat wisata, tetapi juga merupakan rumah bagi semangat nasionalisme. Mari kita jadikan rumah ini selalu hidup. Dengan semangat nasionalisme yang membara dalam dada, marilah kita bangun negeri ini menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dari pembelajaran yang diambil, para pahlawan mengajarkan sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun jika kita menyerah, maka rasa sakit itu akan bertahan selamanya. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, hingga selamanya perjuangan kita belum berakhir. Sejarah mencatat, masa depan kita ciptakan. Mari menjadi generasi yang mencintai negeri ini. Framelands Audio Visual